Setelah dilihat itu bagus. Lalu apa kata Imam Ghazali? Ya Rasul, kalau memang itu betul, kalau memang kitab saya itu benar, berikan hak saya. Tapi kalau kitab itu tidak benar, saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang buat apa ini, yang ingin bakar ini, buat rencana mau bakar ini, dicambuk sebanyak 5 kali cambuk. 5 kali cambuk. Ini dalam mimpi ya, mimpi. Abu Hasan Ali bermimpi, dia dicambuk, bertemu dengan Rasul, dicambuk. Begitu dia terbangun, bekas cambukannya itu masih ada. Bekas cambukannya masih ada. Sejak saat itu dia tidak lagi mengejek-ngejek kitab itu, tidak lagi mengejek kitab Ihya Ulumuddin, dan tidak lagi ingin membakar kitab itu. Wallahu a'lam. Ini bisa kita baca dalam jilid 1. Bapak Ibu yang kami muliakan, i'lam anna hadhil asma, bayan makna nafs, arti nafsu, ruh, hati dan akal. I'lam, ketahuilah, anna hadhil asma, bahwasanya nama-nama ini, yaitu nafsu. Apa itu nafsu? Apa itu ruh? Apa itu kalbu? Apa itu akal? Kalbu itu pakai ko. Kalau kalbu pakai ka, kas, itu artinya lain lagi. B1. Apa itu namanya? Kalau kalbu itu kalbun. Maka kita kadang orang, ya Allah, kita harus berzikir di dalam kalb itu bukan kalbu. Kalb. Itu juga hati-hati kita menyebut. Apa kata beliau? I'lam anna hadhil asma, i'lam anna hadhil asma al-arba'ata, bahwa nama-nama, anna hadhil asma al-arba'ata, bahwa sesungguhnya nama ini 4, ya. Nama yang 4 ini, yaitu nafsu, ruh, hati dan akal tadi, tasta'milu fi hadhil abwab, yang ada di dalam bab ini, wa yaqillu fi fuhulil ulama'i man yahib bihadhil asami wa ikhtilafi ma'aniha wa hududiha wa musammiyatiha. Saya baca teksnya mengambil berkah daripada Tuan Syekh Imam Al-Ghazali, karena ini tulisannya, kata-kata dari beliau, tulisan tangan beliau, disalin lalu dicetak. Beginilah kira-kira dulu ditulisnya, entah tengah malam entah pagi dia menulis ini. Pokoknya beginilah kata-kata dia tulis. Apa kata beliau? 4 kata ini seringkali orang salah menafsirkan, antara hati, antara roh, antara akal, antara kalb. Kita kalau sakit hati, kira-kira yang sakit itu gara-gara apa kira-kira? Gara-gara kita mendengar, gara-gara kita memikirkan. Kalau kita gara-gara memikirkan, kira-kira kita pikirkan pakai hati atau pakai akal? Nah, ini kan repot ya. Membeda-bedakannya itu. Maka Imam Ghazali mengatakan, wa yaqillu fi fuhulil ulama'i man yahitu bihadhil asami wa ikhtilafi ma'aniha wa hududiha wa musammiyatiha. Dan sedikit di kalangan para ulama yang betul-betul bisa membedakan makna-maknanya, penamaannya dan batasan-batasannya. Yang mana disebut dengan hati, ketika kita berzikir itu dengan apa? Dengan hati. Kalau kita hati itu masuk rumah sakit, yang mana dia hati? Ini kan repot juga. Masuk rumah sakit itu hatinya itu kayaknya kena. Kalau hati di rumah sakit apa namanya, Bang? Leper. Hati apa jantung, Ustaz? Kalau di sini itulah kalb, hati. Kalbun, hati artinya. Kalau zikir itu di hati. Itulah. Kalau kita zikir itu di mana? Makanya ini kita pelajari ini, alhamdulillah nanti kita bisa dapat penerangannya ya versi kitab ini kan gitu kira-kira. Kemudian ada satu lagi, jantung. Jantung itu apa bahasa Arab? Hati belum selesai udah masuk jantung. Jantung itu kira-kira sakit jantung sama nggak dengan sakit hati? Kan gitu ya. Kalau orang yang kagetan,
yang dipegang itu mana bang? Jantung. Jantung. Nah kalau misalnya orang sakit hati, yang diusap dada juga kan? Ya. Misalnya dia diejek orang, sabar, sabar, dada juga dipegang. Ini repot membedakannya. Makanya betul kata beliau, susah membedakannya. Bahkan banyak orang yang mendalami fikih, termasuk yang mengejek kitab Imam Al-Ghazali tadi, itu ahli fikih. Dia ahli fikih, pengikutnya banyak, muridnya banyak. Bukan lagi seperti kita, dia satu negara. Dulu itu kan Andalus itu memang masuk provinsi. Sekarang udah negara. Afrika Utara itu satu negara itu. Banyak sekali lah rakyatnya kan gitu kira-kira. Bisa pula patuh sama dia. Berarti dia kan orang besar. Kira-kira begitu. Kalau ada masyarakat kita saja pemilihan bupati belum tentu semua pemilihnya patuh kepadanya, masyarakatnya. Ini patuh orang semua, kumpulkan kitab mau dibakar. Itu ahli fikih. Nah, makanya ini beliau menyebut tidak semua orang bisa membedakan. Nah. Wa aksarul aqaiti man sya'uha al-jahlu bi ma'na hadhil asami wa washtarakiha bainal musammi mukhtalifati, dan banyak sekali terdapat kesalahan gara-gara kita misalnya jahil, tidak tahu makna nama-nama ini dan hubungannya antara nama-nama antara satu dengan yang lain, yang 4 tadi. Wa nahnu, dan kami kata Imam Ghazali, nasrahu fi ma'na hadhil asami ma yata'allaqu bi gharadina. Kami akan jelaskan makna nama-nama ini yang kami maksudkan dalam tulisan ini. Jadi makna hati apa, makna ruh apa, makna akal apa, makna nafs apa. Nafsu itu ini penting juga. Nafsu, hawa, nafsu. Yang mana hawa, yang mana nafsu. Apa bedanya hawa dan nafsu? Dan apa bedanya hawa nafsu? Kan gitu ya. Orang kan bilang, oh dia memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu maksudnya apa? Apakah beda hawa, beda nafsu? Apakah hawa nafsu itu sama? Satu kata dia atau bagaimana? Terus nafsu itu kalau kita bilang nafas. Ada yang bilang nafsu itu nafas. Nafas itu yang apa ya? Yang keluar masuk udara, itu kan udara itu. Itu kan udara kan, kita oksigen ya. Oksigen. Itukah yang dimaksud dengan nafsu? Itu kan oksigen, lain lagi. Terus nafsu itu apa? Di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa. Udah diartikan jiwa, udah lain lagi. Jiwa yang tenang, bukan oksigen yang tenang. Insyaallah ini akan kita pelajari satu-satu, pelan-pelan. Insyaallah kita akan sampai ke situ dan mudah-mudahan kita akan paham. Amin ya rabbal alamin. Al-lafzul awal, lafaz yang pertama, lafzul qalbi, yaitu lafaz hati. Wa huwa yatluqu limaknaini, yaitu ada 2 makna kata beliau. Ya, lafaz yang pertama ada 2 makna. Ahaduhuma, salah satunya al-lahmu, adalah daging. Jadi kata beliau yang dimaksud dengan qalb ini saya bacakan dulu ya. Wa nahnu nashra'u fi ma'na hadhil asami wa ma yata'allaqu bi gharrina. Al-lafzul awwal lafzul qalbi wa huwa yatluqu li ma'nain. Yang kami maksud dengan hati di dalam penjelasan ini yang pertama, lafaz qalb atau hati wa huwa yatluqu li ma'nain, yaitu 2 makna. Ahaduhuma al-lahmu, salah satunya adalah daging as-sanubariyu. Daging sanubari. Maksudnya daging yang sanubar, mirip buah sanubar. Di Arab itu ada buah sanubar, kalau kita Kayak tinju. iya, mungkin kayak buah naga mungkin ya. Jadi ini kalau kata guru-guru kita dulu itu buahnya kayak lonjong, mungkin berwarna merah gitulah ya. Agak-agak bulat tapi lonjong, buah sanubar namanya kalau di Arab itu. Kita pening lagi, buah sanubar, daging sanubar, hati sanubari. Orang sering bilang hati sanubari. Ini bagaimana ini, hati sanubari atau hati saja? Apakah hati dan sanubari sama? Makanya betul kata beliau, untuk memahami ini memang harus kita tahu batasannya, persamaan dan perbedaannya.
Jadi pertama yang dimaksud dengan hati adalah al-lahmus sanubariyu, yaitu daging sanubariyu. Asyakli maudi'u fil janibil aisari minas sadri, yang berbentuk terletak di janibi sebelah kiri, samping aisari kiri minas sadri, daripada dada. Kesimpulannya menurut Imam Al-Ghazali, qalb. Nah, kita qalb dulu kita bilang ya. Jangan dulu kita bilang hati, nanti hati tah jantung, hati tah jantung. Kita bilang dulu namanya qalb. Qalb, kalbu, hati. Ada zikir kemarin kita belajar, ada zikir kalbi kan? Zikir kalbu maksudnya, bukan zikir kalbika. Kalau kalbi pakai ka itu kalbun, anjing arti. Ini qa, kalbu. Kalbu. Zikir kalbu, zikir hati. Niat itu di mana? Niat fil qalbi, niat dalam hati. Jadi hati itu menurut Imam Al-Ghazali yang pertama, yang dimaksud dengan hati pertama adalah daging yang mirip dengan sanubar terletak di dada sebelah kiri. Terletak di dada sebelah kiri. Wa huwa lahmun maksus, yaitu daging yang khusus tertentu. Wa fi batnihi tajwifu, di dalamnya ada rongga. Wa fi dzalika tajwif damu aswadu, dan di dalam rongga itu ada darah hitam. Jadi di hati itu daging khusus yang di dalamnya ada rongga, di dalam rongga itu ada darah hitam. Huwa manba'ur ruhi wa ma'danuhu, dan itu adalah tempatnya ruh. Walasna taqsudul ana syarha syaklihi wa kaifiyatihi yata'allaqu bihi ghardul attibba wa la yata'allaqu bihi al-aghradud diniyah wa hadzal qalbu mawjudun lil bahaim. Yang saya maksud ini bukanlah hati itu. Jadi kata beliau menjelaskan tentang hati ini, bukanlah hati yang seperti itu, yang daging tadi. Bukan secara fisik. Bukan secara fisik. Yang di dalamnya ada rongga, di dalam rongga ada darah, kemudian dia itu tempat ruh, maksudnya ada ruhnya. Jadi kalau hati itu dipotong, ruhnya hilang, meninggal dunia, gitu maksudnya. Dan tidaklah saya maksud itu, karena itu adalah ghardul atibba, itu urusan tabib, dokter. Urusan dokter itu jantung urusan saya, gitulah kurang lebih ya. Itu bukan yang dimaksud dalam kata-kata ini, pembahasan ini. Wahadzal qalbu mawjudun lil bahaim. Kalau itu yang daging sebelah kiri tadi, itu ada mawjudun lil bahaim, ada pada binatang. Kambing juga ada hati ya. Mungkin maksud hati itu jantung lah kurang lebih ya. Kalau kita ada hati, ada jantung. Kalau di dalam ilmu medis mungkin hati itu liver ya. Jantung itu ya jantung. Jadi bukan itu yang saya maksud, kata Imam Ghazali. Itu ada lil bahaim, juga ada bagi binatang. Bal huwa mawjudun lil mayit. Bahkan mayit pun ada juga hatinya. Orang yang sudah meninggal tak ada hatinya. Orang sudah meninggal dunia, masih ada hatinya, kalbunya, maksudnya jantungnya. Bukan itu yang saya maksud. Wa nahnu idza atlaqna lafzal qalbi fi hadzal kitabi lam nu'ni bihi dzalika faidahu qita'atun lahmun la qadra lahu wa huwa min alimil mulki wa syahadati. Jadi yang kita maksud itu hanyalah potongan daging. Kalau hati itu tadi hanya potongan daging, dia tak punya apa-apa, dia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan, dia tidak punya itu adalah alam yang bisa dilihat. Kalau hati itu tadi adalah alam yang bisa dilihat. Ya, karena itu juga ada di dalam hewan, ada di dalam orang-orang yang makhluk-makhluk yang tak berakal, fadlan anil adamiyin, bahkan lebih utama di dalam anak Adam. Kalau di dalam hewan saja ada, di dalam anak Adam lebih ada lagi. Tapi bukan itu yang saya maksud, kata Imam Al-Ghazali. Jadi apa yang saya maksud? Wal makna ats-tsani, adapun makna yang kedua, huwa latifatun rabbaniyatun, yaitu hati yang lembut, rabbaniyah,
yang memiliki esensi, yang memiliki ketuhanan, ruhaniyah, yang memiliki hubungan rohani. Itulah yang saya maksud hati di sini, kata Imam Ghazali. Jadi hati itu bukan berarti, qalb itu bukan yang daging di sebelah kiri, bukan. Karena daging itu tidak bisa menggerakkan. Dengan kata lain, hati yang dia maksud itu hati yang halus, lembut, yang tak terlihat, yang tunduk kepada Allah, yang yang berhubungan dengan Allah, yang ada urusannya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keruhanian. Bahkan hati ini bisa menggerakkan. Nanti kita belajar di bab selanjutnya tentang junudul qalbi, yaitu tentara-tentara hati. Junudul qalbi, tentara hati. Hati itu punya tentara yang bisa menggerakkan. Hati itu ibarat raja, yang mana raja itu punya pasukan, dan pasukannya itu bisa dia gerakkan. Bukan hati yang mati tadi, dia nggak bisa menggerakkan, bisa kita sayur dia. Kalau hati lembu, hati sapi, ya kan, udah kita potong, jantung sapi bisa kita sayur. Ini enggak, latifah, lembut, tak terlihat. Apakah sama hati dengan rasa? Oh, belum tentu. Apakah sama hati dengan akal? Juga belum tentu. Jadi singkatnya, berhubung ini waktu sudah habis, hati itu dialah paling utamanya. Dialah rajanya, yang mana dia punya tentara-tentara. Nanti setelah hati ada ruh. Ruh itu kalau kita isi dengan kebaikan dia akan terang. Kalau tidak kita isi dengan kebaikan dia akan buruk, dia akan gelap. Maka untuk membimbing ini butuh akal, yaitu akal manusia. Maka akal ini akan mengendalikan semuanya. Tapi setelah akal itu ada lagi namanya nafsu. Nafsu itu ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Inilah yang akan menjadi cobaan. Mampukah mereka menghadapi nafs ini? Kalau mampu, maka nafsnya akan menjadi nafsul mutmainnah. Jadi mungkin penjelasan kita ini sangat singkat dan sangat ringkas, mengingat waktu kita sedikit. Barangkali bisa kita perjelas pada minggu-minggu selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian kita pada malam